menjelaskan atau memberikan klarifikasi tentang cuplikan video di media sosial yang beredar, yang di situ menggambarkan ada orang membuka amplop surat suara, dan di dalam amplop tersebut ada amplop lagi yang di dalamnya ada surat suara pemilu presiden, dan di situ ada teks yang menyatakan bahwa pemilih di Taiwan atau Taipei sudah menerima surat suara. Nah, sehubungan dengan tersebut penting kami sampaikan penjelasan, karena hal ini penting. Mengapa? Untuk pemilu di luar negeri, menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal, atau pemberian suaranya itu early voting lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri. Atas dasar tersebut, di dalam peraturan KPU nomor 25 2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN. Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya berbeda. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode POS, yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024. Sekali lagi ya, pengiriman surat suara kepada pemilih untuk metode POS itu dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Selain itu juga di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN, yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode POS dihitung. Jadi mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos ya kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima, misalkan diterima dan kemudian langsung kirim balik,
itu sudah bisa, dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai. Nah, pada dasarnya aturan tentang jadwalnya demikian, pengirimannya 2 Januari sampai 11 Januari. Makanya kemudian ketika ada video melalui medsos tersebut yang menggambarkan ada pemilih sudah menerima surat suara, berarti kan problem. Oleh karena itu kami klarifikasi kepada teman-teman PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei, sehubungan dengan video tersebut. Sebetulnya yang terjadi bagaimana? Apakah surat suara sudah dikirim atau belum? Nah, sehubungan dengan itu, perlu kami sampaikan yang pertama, KPU telah menerima surat klarifikasi dari Ketua PPLN Taipei nomor 028-SD/065-2023 tertanggal 26 Desember 2023 kemarin, perihal permohonan maaf dan penjelasan terkait pengiriman surat suara metode pos. Nah, berkaitan dengan konten video yang diunggah tersebut, perlu kami jelaskan bahwa yang pertama, nanti detail-detailnya akan kami sampaikan naskah rilisnya ya, supaya teman-teman nanti ketika menulis atau mengutip lebih mudah, karena ini ada detail-detail angka jumlah surat atau amplop yang dikirim, ada jumlah surat suara yang diterima dan dikirim dan seterusnya, dan juga produk-produk hukum KPU. Yang pertama, berdasarkan keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024, SK tersebut tanggal 25 Oktober 2023, telah ditetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemilu yang diselenggarakan oleh PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar surat suara. Saya ulangi ya, 230.307 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara untuk pemilu anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II. Dan sebanyak 175.140 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu tersebut. Di antaranya merupakan surat suara untuk pemilih yang memberikan suara dengan metode pos. Jadi perlu kami jelaskan bahwa surat suara yang dicetak untuk 3 metode pemilih, tiga metode pemilih di Taipei, yaitu metode TPS, metode KSK, dan metode pos, itu sebanyak 230.307. Nah, di dalam 230.307 tersebut terdapat 175.145 lembar surat suara yang digunakan untuk metode pos. Yang kedua, KPU telah mengirimkan surat suara untuk masing-masing jenis pemilu sebagaimana dimaksud kepada PPLN Taipei dan telah diterima seluruhnya pada tanggal 22 Desember 2023. Artinya PPLN Taipei pada tanggal 22 Desember 2023 telah menerima surat suara untuk 3 metode memilih di Taipei sebanyak 230.307 lembar surat suara. Yang ketiga, khusus untuk surat suara metode pos, saya ulangi lagi, sebanyak 175.145 lembar surat suara atau 175.145 lembar surat suara ya, itu untuk metode pos. PPLN Taipei telah mengirimkan di antara 175.145 lembar tersebut
PPLN Taipei telah mengirimkan sebanyak 31.276. Saya ulangi lagi, 31.276 surat atau amplop yang berisi surat suara pemilu presiden dan wakil presiden serta surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebanyak 929 lembar surat suara pemilu presiden wakil presiden serta 929 lembar surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023. Jadi amplop atau surat yang dikirimkan pada gelombang pertama oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 18 Desember 2023 sebanyak 929 amplop ya, atau surat. Nah, di dalam amplop tersebut terdapat dua jenis surat suara, yaitu surat suara pemilu presiden jumlahnya 929 lembar, untuk pemilu anggota DPR jumlahnya 929. Jadi dua jenis surat suara tersebut di dalam satu amplop yang sama.